Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Denny Pratama. Nomor induk mahasiswa saya 111212006. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, program studinya manajemen, dan dosen pengampuhnya yaitu Laode Muhammad Nikmat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional, modul ke-9 atau pertemuan ke-9. Apa sih pengertian perdagangan internasional? Pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Nah, di sini ada contoh barang jasanya ya, transaksi barang atau jasa negara Indonesia dengan negara Malaysia. Apa sih manfaat perdagangan internasional itu? Di sini ada beberapa manfaat perdagangan internasional. Yang pertama ada meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri, bisa menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara, dapat memperluas lapangan kerja, menjaga stabilitas harga, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, bisa menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional, dapat mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Di sini ada beberapa faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama adanya perbedaan sumber daya alam, yang kedua adanya perbedaan selera, yang ketiga tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, yang keempat adanya spesifikasi, yang kelima perbedaan iklim, dan yang keenam perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan iptek. Selain ada faktor pendorong juga, di sini ada beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat perdagangan internasional, yang pertama tidak amannya suatu negara, yang kedua pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar, yang ketiga tidak stabilnya kurs mata uang asing, yang keempat perbedaan mata uang antar negara, yang kelima kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, yang keenam kualitas sumber daya yang rendah. Apa itu teori perdagangan internasional? Di sini teori-teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lain. Di sini ada beberapa tokoh yang mengemukakan teori-teori. Yang pertama ada teori merkantilisme. Teori merkantilisme itu teori yang dikemukakan oleh Victor de Requety. Teori ekspor-impor, yaitu satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Jadi kebanyakan yang keluarnya itu ekspornya banyak ya, yang sedikit masuknya itu sedikit. Lanjut, di sini ada teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini yaitu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Terus juga di sini ada teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, yaitu suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar daripada satu barang dibanding dengan barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Selanjutnya di sini teori ketersediaan faktor produksi yang dikemukakan oleh Hechter dan Ohlin. Basis dari keunggulan komparatif yaitu yang pertama adanya faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor di produksi di dalam suatu negara. Yang kedua intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi.
Apakah labornya itu intensity atau capitality? Kebijakan perdagangan internasional. Apa sih kebijakan perdagangan internasional itu? Di sini kebijakan perdagangan internasional yaitu segala tindakan pemerintah atau negara baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan impor perdagangan internasional. Yang pertama, kuota, yaitu jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Jadi di sini maksudnya bukan kuota internet ya. Jadi di sini adanya jumlah kuota barang yang bisa diimpor ke dalam negeri. Lanjut, yang kedua adanya tarif, penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Yang ketiga, subsidi, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Yang keempat, larangan impor, yaitu kebijakan yang diberlakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Lanjut, selain kebijakan impor, di sini juga ada kebijakan ekspor perdagangan internasional. Yang pertama, diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Yang kedua, pemberian premi adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Yang ketiga, adanya politik dumping, penetapan harga. Apa sih politik dumping itu? Di sini penetapan harga barang yang diekspor lebih murah. Jadi barang yang diekspor ke luar itu lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Terus politik bebas, suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Yang kelima, larangan ekspor. Kebijakan ini suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Selain ada kebijakan, di sini ada beberapa tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, untuk mengendalikan ekspor dan impor. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Sekian penjelasan saya tentang presentasi perdagangan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.